Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Alfaina dari Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan melakukan praktek lapangan dengan mewawancarai salah satu pemilik pabrik penggilingan padi yang ada di daerah saya, yaitu Karya Muda. Tepatnya terletak di Desa Tapale, Kecamatan Liburan, Kabupaten Bone. Oke, nggak usah lama-lama, ayo kita masuk. Oke, saya akan menjelaskan hasil wawancara saya yang saya dapatkan dari pemilik pabrik penggilingan beras Karya Muda. Pabrik ini merupakan milik salah satu warga Desa Tapale, yaitu Haji Andi Mapaseling Esos. Bapak ini berusia 51 tahun. Usia penggilingan ini sudah berjalan 16 tahun dan hanya mempunyai satu mesin. Penggilingan ini sudah diperbaharui menjadi mesin yang lebih canggih, yaitu menggunakan listrik dan mempunyai kapasitas atau kemampuan menggiling sebanyak 35 ton. Akan tetapi yang hanya bisa digiling oleh tenaga kerjanya yaitu 25 ton. Penggilingan yang baru dibeli seharga 700 juta. Hanya saja kelemahan dari mesin penggilingan yang baru yaitu menggunakan listrik, sehingga tidak dapat berjalan pada saat listrik padam. Penggilingan ini tidak beroperasi setiap hari, hanya pada saat musim panen selama kurang lebih 2 bulan. Pada musim tanam yang lalu, gabah yang dibeli sebanyak 800 ton dengan harga Rp4.500 per kilogram dengan kadar air 14%. Gabah ini diperoleh dari desa ini juga dari desa lain, bahkan dari daerah Maros, Sopeng, Bulukumba, dan masih banyak lagi daerah lain. Rendemen gabah yang akan digiling yaitu 1,7% atau dari 100 kg gabah yang menjadi beras adalah 58,8 kg. Adapun sistem pasca panen di daerah ini yaitu ada yang menggunakan kelompok pemanen dan ada juga yang menggunakan combine. Kebanyakan petani sekarang menggunakan combine karena langsung terima bersih tanpa harus memikirkan lagi perontokannya. Kelompok pemanen biasanya berasal dari desa lain dan digunakan apabila sawah itu becek dan combine tidak bisa berjalan. Setelah panen, gabah tersebut diletakkan di gudang menggunakan pengalas dan diangkut menggunakan ojek motor maupun mobil. Di pabrik penggilingan beras Karya Muda ini mempunyai gudang penyimpanan yang cukup besar dan ketika ada gabah yang masuk akan langsung dikeringkan terlebih dahulu. Sebanyak 1-2 kali proses pengeringan tergantung dari cuaca pada hari itu. Gabah dapat bertahan 4-6 bulan. Akan tetapi semakin lama warna dari gabah tersebut akan berubah dan kadar airnya akan turun. Di pabrik ini mayoritas beras dikirim ke NTT menggunakan kontainer dan kapal. Pada dukungan permodalan, usaha penggilingan ini tidak ada bantuan dari pemerintah. Modal yang digunakan untuk membeli penggilingan yaitu modal dari kredit bank. Adapun masalah-masalah yang dihadapi adalah masalah modal dan kualitas gabah. Adapun harapan pemilik pabrik ini yaitu untuk bercocok tanam dengan baik dan melakukan pemupukan secara berimbang. Adapun harapan kepada pemerintah yaitu mengharapkan bantuan terutamanya pada alat pengering atau dryer. Alat ini sangat dibutuhkan karena melihat cuaca yang berubah-ubah. Pada musim hujan, gabah sangat membutuhkan alat ini agar tidak mengalami kerusakan. Itulah informasi yang saya dapatkan dari wawancara saya dengan pemilik pabrik ini. Ini adalah proses penjemuran padi. Oke,
Gabah kemudian dimasukkan ke dalam karung. Ini adalah alat yang digunakan dalam proses penggilingan gabah menjadi beras. Masuk ke silo turun, terus ke APC namanya itu. APC itu saringan gabah, hampah, sampahnya. Naik masuk ke pecah kulit. Itu sana. Pecah kulit masuk ke separator. Ini separator namanya. Terus ke pemutih satu. Kemudian masuk lagi ke pemutih kedua. Naik setelah pemutih kedua masuk ke set cleaner. Set cleaner masuk ke beras. Terakhir ini jadi beras. Ini adalah hasil produksi beras yang akan didistribusikan ke luar daerah. Dan sekian dari hasil praktik lapangan saya yang saya lakukan di daerah tempat tinggal saya, yaitu Desa Tapale, Kecamatan Liburan, Kabupaten Bone. Terima kasih.